Baik, di sini saya akan mengidentifikasi artikel Hijrah 2023. Yang pertama, pendahuluan masalah irisnya. Proses pembelajaran ternyata memiliki keunikan yang berbeda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Terdapat peserta didik yang mampu untuk lebih cepat dalam menangkap materi pembelajaran dan mampu untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan ada yang peserta didik lambat dalam proses belajar sehingga sering tertinggal pelajaran serta memerlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang diperkirakan untuk peserta didik normal. Oleh karena itu, perlu untuk menyesuaikan proses pembelajaran guna memenuhi kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya kompetensi guru, kurangnya waktu karena beban kerja yang tinggi, dan penilaian pembelajaran siswa yang menghambat guru menggunakan strategi DI. Selanjutnya, masalah teoritis. Tomlinson menyampaikan bahwa kebutuhan belajar peserta didik dapat dikategorikan paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut antara lain kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Sesuai dengan profil belajar Pancasila yang ada kurikulum Merdeka, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa adalah berpikir kritis. Selanjutnya, gap masalah atau kesenjangan. Guru memiliki hubungan yang erat terhadap implementasi proses. Gap masalah atau kesenjangan. Guru memiliki hubungan yang erat terhadap implementasi proses pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa sehingga memberikan manfaat terhadap siswa pada prestasi hasil belajar mereka. Namun nyatanya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di sekolah menengah atas lebih jarang menerapkan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Kebaruannya berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya perancangan pembelajaran berdiferensiasi di SMK yang memperhatikan kemampuan berpikir kritis matematis siswa melalui literasi numerasi. Selanjutnya, tujuan penelitian di sini tujuan dari perancangan ini adalah mengembangkan desain pembelajaran yang berdiferensiasi yang memunculkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Desain terdapat pada halaman 196 pada paragraf 1. Desainnya yaitu pengembangan R&D dengan model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan Bloom yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu penelitian pendahuluan atau awal, pada tahap kedua yaitu prototype, dan pada tahap yang ketiga yaitu penilaian. Yang kedua, itu ada subjek penelitian populasi atau sampel terdapat pada halaman 196 pada paragraf ketiga. Sampel populasi atau sampel yang digunakan yaitu ada di SMK Negeri 1 Cermeh, yang dipilih karena sebagai sekolah mitra dengan guru penggerak dan pengalaman kurikulum Merdeka. Dan subjek penelitian ini adalah guru dan siswa-siswa kelas 10 Teknik Otomasi Industri 1. Untuk cara pengambilan sampelnya itu tidak ada cara khusus dalam pengambilan sampelnya dan karena di dalam artikelnya itu tidak dijelaskan. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan, itu terdapat pada halaman 196 pada paragraf keempat, yaitu pengumpulan validasi, lembar pengamatan atau observasi, angkat respon siswa, dan wawancara. Yang kelima, yang E, ada pengembangan instrumen, terdapat pada halaman 196 pada paragraf keempat.
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen lembar validasi yang terdiri dari RTP, LPHB, dan angkat respons siswa. Yang kedua ada lembar pengamatan yang terdiri atas pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan lembar pengamatan aktivitas siswa. Yang ketiga ada angkat respons siswa, dan yang keempat ada pedoman wawancara. Selanjutnya, yang F atau terakhir ada di analisis data, terdapat pada halaman 196 sampai 197 pada paragraf kelima sampai dengan paragraf ketujuh. Pada paragraf kelima itu terdapat ada di analisis data kevalidan desain. Yang pada paragraf ke-6 ada di analisis data tentang aktivitas siswa. Dan pada paragraf ke-7 ada di analisis data tentang kevalidan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekian penjelasan. Untuk selanjutnya, yaitu pada tahapan hasil penelitian, jurnal berjudul Perancangan Pembelajaran Berdiferensiasi untuk SMK, karya Syaiful Huda. Pada hasil penelitian ini, di jurnal itu dipaparkan mengenai poin model pengembangan, yaitu model pengembangan PLOM yang terdiri dari 3. Yang pertama, preliminary research, prototyping phase, dan assessment phase. Pada poin yang pertama di hasil penelitian, yaitu pada tahapan preliminary research, yaitu pada tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi yang mendukung penelitian, baik melalui kajian terhadap teori dan melakukan pra-survei. Kemudian hasil tersebut dianalisis dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan juga observasi, disampaikan di jurnal ini. Observasinya meliputi observasi karakter peserta didik, modul ajar, pelaksanaan pembelajaran, dan lingkungan belajar di sekolah. Untuk hasil kurang lebih disampaikan pada tahapan yang pertama ini, kesimpulannya lingkungan belajar di SMKN 1 Cerme mendukung perkembangan dan pembelajaran yang holistik bagi peserta didik. Dan pada tahapan preliminary research ini, di jurnal itu dipaparkan pada halaman 198 sampai 202. Kemudian poin pembahasan di hasil selanjutnya yaitu tahapan prototype. Tahap penelitian yang kedua ini bertujuan untuk mendesain pemecahan masalah yang dikemukakan pada tahap penelitian awal. Secara ringkas, di sini produk yang dikembangkan meliputi modul ajar, bahan bacaan LKPD, dan instrumen penilaian untuk kelas 10 dan kelas 11. Pengembangan juga dilakukan melalui evaluasi formatif dan revisi berulang. Dan di jurnal itu dipaparkan juga atau diberikan bentuk dokumentasi mengenai produk-produk yang dikembangkan. Dan di tahapan yang kedua ini bisa dicari di jurnal pada halaman 202 sampai 207. Kemudian di hasil pembahasan juga dijelaskan pada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan asesmen phase yang terdapat pada halaman 207 sampai 209. Pada tahapan ini di jurnal dijelaskan bahwa misalnya dilakukan evaluasi semi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi sudah sesuai dengan yang diinginkan. Tahap ini juga menghasilkan rekomendasi perbaikan atau peningkatan intervensi. Untuk ringkasannya, hasil validasi ahli menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran memperoleh skor validitas sebesar 96,5%, kategori sangat valid, kemudian respon siswa juga memperoleh rata-rata 82% dengan kategori sangat menarik. Hasil ini menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan layak digunakan dan mampu meningkatkan minat serta motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu di bagian pembahasan.
Yang pertama yaitu terkait interpretasi hasil. Untuk interpretasi hasil, saya menemukannya di halaman 209 di bagian kesimpulan, di kalimat yang terakhir, yaitu ini poin penting yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah siswa SMK lebih tertarik dan juga termotivasi dalam pembelajaran matematika dengan materi dari konsep yang diberikan adalah materi yang dekat dengan mereka, yaitu tentang teknik otomasi industri. Di sini penulis menjelaskan bahwa siswa SMK itu lebih tertarik dan juga lebih termotivasi belajar matematika ketika materi yang diberikan itu dekat dengan bidang keahlian mereka. Menurut saya, kalimat ini merupakan interpretasi hasil karena penulis itu menjelaskan makna dari hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu terkait perbandingan dengan penelitian yang relevan. Untuk perbandingan dengan penelitian yang relevan, saya tidak menemukannya dalam artikel ini. Memang ada beberapa penelitian terdahulu yang dibahas di bagian pendahuluan, tetapi penulis artikel ini itu tidak membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian lain pada bagian hasil maupun kesimpulan. Selanjutnya yaitu implikasi teoritis. Di sini saya juga tidak menemukan implikasi teoritis yang dibahas secara khusus. Penulis tidak menjelaskan apakah hasil penelitian ini tuh mendukung atau mengembangkan teori pembelajaran berdiferensiasi maupun teori berpikir kritis matematis. Selanjutnya yaitu terkait implikasi praktis. Kalau untuk implikasi praktis, menurut saya ada, tetapi sifatnya itu masih implisit. Dari kalimat interpretasi hasil ini dapat dipahami bahwa materi yang dekat dengan bidang keahlian siswa maupun meningkatkan motivasi belajar mereka. Artinya guru SMK itu bisa memanfaatkan konteks yang sesuai dengan jurusan siswa agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga bermakna. Selanjutnya yaitu terkait saran penelitian lanjutan. Untuk bagian ini, saya juga tidak menemukannya dalam artikel ini. Mungkin cukup untuk bagian pembahasan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan, yaitu yang pertama simpulan penelitian, kedua keterbatasan, dan yang ketiga yaitu saran penelitian. Yang pertama, simpulan penelitian. Simpulan penelitian pada artikel ini terletak pada halaman 209 pada paragraf pertama. Berdasarkan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dan hasil angket respon penelitian peserta didik terhadap perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, dapat diketahui bahwa persentase masing-masing indikator yang pertama, kemenarikan, yakni 86%, kualitas isi 82%, kebahasaan 74%, kemudian 87%, sehingga dari semua persentase indikator penilaian tersebut dihitung rata-rata persentasenya menghasilkan rata-rata persentase 82% yang termasuk dalam kriteria sangat menarik. Poin penting yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah siswa SMK lebih tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran matematika dengan materi dari konsep yang diberikan adalah materi yang dekat dengan mereka, yaitu tentang teknik otomasi industri. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan. Pada artikel ini tidak ada keterbatasannya. Kemudian yang ketiga yaitu saran penelitian. Di sini juga tidak terdapat saran penelitian lanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.